sahabatku, mau Indonesia lumbung pangan? Mau? Kita harus luruskan, kita harus bereskan mafia-mafia yang bergerak sektor pangan. Hari ini Hari Krida, ini adalah tonggak sejarah, milestone. Kita stok kita tertinggi sesuai FAO, juga lompatan produksi kita sesuai FAO dan USDA itu cukup signifikan. Kita syukuri. Sekarang berikutnya adalah kita menuju hilirisasi perkebunan hortikultura setelah pangan. Tapi juga masih ada pekerjaan lain untuk pangan, yaitu kedelai. Kemudian kita ke pangan strategis ya. Kita sekarang hilirisasi. Tetapi juga dalam waktu yang bersamaan kita juga memperhatikan kondisi tata niaga, kemudian juga sarana produksi. Ada beberapa daerah yang menaikkan harga pupuk di atas HET, pasti ditindak. Ada juga kita cek langsung karena ada anomali harga di tingkat petani turun tetapi konsumen naik. Nah, ini juga masalah. Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri surat tertulis dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon. Hari ini menurut tadi malam Ketua Satgas memulai pemanggilan. Kami minta ditindak tegas karena kerugian konsumen 99 triliun untuk konsumen 1 tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun, itu hampir 1000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan. Sekali lagi, Hari Krida ini jadikan momentum, khusus saudaraku penyuluh petani, Babinsa, PPLC Indonesia melaporkan secara rutin tiap hari melalui kepala badan. Tiap hari yang HET di atas kita kirim. Insya Allah kita mungkin minggu ini kita tutup. Semua yang di atas HET seluruh Indonesia yang kami temukan langsung di lock, dikunci, tidak boleh lagi menjual pupuk. Itu kesepakatan kami dan insya Allah minggu ini kami lakukan. Jadi terus menerus kita tidak boleh terhenti karena swasembada pangan ini harus berkelanjutan. Mana ini adalah menindaklanjuti amanat dari Inpres nomor 3 tahun 2025 di mana mengamanahkan untuk melakukan percepatan mewujudkan swasembada pangan dengan pendayagunaan penyuluh pertanian, dan salah satu poin yang ada di sana adalah mengalihkan penyuluh dari pusat ke daerah. Maka kemudian kita juga bisa melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ya untuk kemudian mewujudkan swasembada pangan. Antara lain penyuluh diminta untuk mendampingi para petani kita, kemudian Galuh LTT ya, jadi gerakan penyuluh mendampingi LTT, ya, antara lain mendampingi petani, kemudian juga mendorong petani melakukan pertanaman, kemudian juga kegiatan usaha tani dan tanam, dan tentu saja juga kegiatan lainnya mencatat dan melaporkan. Ini tidak kalah penting juga karena kegiatan pendampingan tersebut harus ada buktinya, harus ada evidence-nya, dan dengan adanya pencatatan pelaporan tersebut kita bisa menjustifikasi bahwa memang saat ini kita sudah cukup melakukan kegiatan pertanaman untuk peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, dan kita bisa wujudkan swasembada pangan. Di hari ini, di Hari Krida yang ke-53, saya diberikan penghargaan yang cukup membanggakan diri saya secara pribadi dan seluruh Kabupaten Labuhan Batu. Yang mana penghargaan ini sebagai motivasi bagi rekan-rekan dan diri saya sendiri agar lebih memacu daripada pendukungan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Di sini kepada rekan-rekan sekalian agar kiranya kita lebih lagi memotivasi diri sendiri agar kiranya nanti di kemudian hari rekan-rekan sekalian mendapat penghargaan sebagai penyuluh pertanian terbaik dan mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Untuk Kabupaten Sambas ini kan merupakan salah satu lumbung pangannya Provinsi Kalimantan Barat. Sampai saat ini informasi yang terbaru bahwa Kabupaten Sambas sudah surplus beras dan kita juga sudah siap untuk melakukan ekspor ya, karena kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, khususnya di Sarawak, dan arahan dari Bapak Menteri kemarin juga kita untuk mempersiapkan ekspor beras ke negara Malaysia, dan itu kita sangat siap sekali dengan apa yang ada yang kita miliki, sumber daya yang ada kita miliki itu.
Ya, optimasi lahan sudah berjalan dari tahun 2024 dan adanya Brigade Pangan. Brigade Pangan di tahun 2024 itu sejumlah 80 dan saat ini sudah mulai bergerak. Kita sudah mulai melakukan musim tanam kedua dengan Brigade Pangan dan Brigade Pangan juga sudah mulai melakukan pengelolaan lahan, kemudian melakukan juga budidaya dan beberapa juga sudah mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan. Di hari ini juga kita membawa Brigade Pangan yang penghasilannya bersih sudah sampai 60 juta. Itu bersih, Mbak. Kalau misalnya kotor itu kemarin saya tanya sudah 100-an juta lebih. Ini untuk di musim tanam kedua. Penyuluh pertanian siap mendukung